Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Herlina. Saya dari PG PAUD. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kehendaknya tugas ini dapat terselesaikan. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang tokoh ahli yang bernama Jean Piaget atau biasa dibaca Saint-Piaget. Saint-Piaget lahir pada tanggal 9 Agustus 1898 di Newcastle, Swiss. Ayahnya adalah seorang ahli sejarah dengan spesialisasi abad pertengahan. Ibunya adalah seorang yang dinamis, cerdas, dan beriman. Jean Piaget menekankan bahwa anak-anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka dari lingkungan. Seorang anak melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Proses kognitif Piaget yaitu skema, kerangka kognitif atau kerangka referensi, asimilasi atau proses SSO, memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Akomodasi, menyesuaikan diri dengan informasi yang baru. Organisasi, yaitu mengelompokkan perilaku atau konsep dalam kelompok-kelompok yang terpisah ke dalam sistem kognitif yang lebih tertib, lancar, dengan menggunakan kategori-kategori, meningkatkan LTM. Ekuilibrasi, yaitu bergerak dari satu tahap ke tahap yang lain, rawan konflik dalam usahanya memahami unia atau sekulibrium. Jika berhasil akan mendapatkan keseimbangan pemikiran. Tahap-tahap perkembangan Piaget yaitu 1. Tahap sensori motorik dari umur 0 sampai 2 tahun. Dan yang kedua, tahap praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasi konkret dari 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat, tahap operasi formal atau mulai 11 atau 12 tahun. Tahap 1 yaitu sensori motorik. 1. Berlangsung pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, perkembangan mental ditandai oleh kemajuan yang pesat dalam kemampuan bayi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Tahap sensori motorik terbagi 6 periode, yaitu periode pertama, refleks 0 sampai 1 bulan, dan periode kedua, kebiasaan dari 1 sampai 4 bulan. Periode ketiga, reproduksi dari 4 sampai 8 bulan. Dan periode keempat, koordinasi skemata dari 8 sampai 12 bulan. Dan yang kelima, eksperimen dari 12 sampai 18 bulan. Dan periode keenam, representasi dari 18 sampai 12 bulan. Ciri-ciri sensori motor yaitu 1. Didasarkan tindakan praktis. Dan yang kedua, inteligensi bersifat aksi, bukan refleksi. Yang ketiga, menyangkut jarak yang pendek antara subjek dan objek. Dan yang keempat, mengenai periode sensori motor, yaitu umur hanyalah pendekatan. Periode-periode tergantung pada banyak faktor, lingkungan sosial dan kematangan fisik. Urutan periode tetap, perkembangan gradual dan merupakan proses yang kontinu. Tahap praoperasional umur 2 sampai 7 tahun yaitu dicirikan dengan adanya fungsi semiotik atau simbol dari 2 sampai 4 tahun.
Dan yang kedua, berkembangnya pemikiran intuitif dari umur 4 sampai 7 tahun. Fungsi semiotik pada beberapa gejala yaitu imitasi tak langsung, membuat imitasi yang secara tidak langsung dari bendanya sendiri. Contoh, anak bermain kue-kuean sendiri atau pasar-pasaran. Yang kedua, permainan simbolis. Contoh yaitu mobil-mobilan dengan balok-balok kecil. Dan yang ketiga, permainan simbolis dapat merupakan ungkapan diri anak. Fungsi semiotik lanjutan yaitu menggambarkan. Anak dapat menggambar realistik tetapi tidak proporsional. Contoh, gambar rumah dan pohon tegak lurus di lereng pegunungan. Mengetahui bentuk-bentuk dasar geometris, bulat, bundar, dan persegi. Fungsi semiotik lanjutan yaitu bahasa ucapan. Anak mulai menggunakan suara sebagai presentasi benda atau kejadian. Perkembangan bahasa sangat memperlancar perkembangan konseptual anak dan juga perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, perkembangan bahasa merupakan transisi dari sifat egosentris ke interkomunikasi sosial. Teori belajar kognitif yaitu belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Dan yang kedua, peserta didik hendaknya diberikan kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjukkan oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Yang ketiga, guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Prinsip belajar. Belajar aktif akan menghindarkan siswa dari kebosanan dan belajar lewat interaksi sosial manusia. Belajar lewat pengalaman sendiri. Pada pembelajaran ini, proses mencari ilmu dilakukan secara tidak sengaja, jadi siswa merasa tidak terpaksa untuk belajar. Implikasi dalam belajar. Bahasa dan cara berpikir siswa berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir siswa. Siswa-siswa akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu siswa agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Bahan yang harus dipelajari siswa hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Berikan peluang agar siswa belajar sesuai tahap. Di dalam kelas, siswa-siswa hendaknya diberikan peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.